co-host yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Dedi Tiarno, kemudian ada Muhammad Fatur Rohim, kemudian Ismail Sofian Sani akan menyampaikan dari hasil diskusi kami terkait dengan judul Strategi Penerapan Teknologi di Perusahaan Flip ID. Flip ID adalah sebuah perusahaan fintech yang telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien operasional, kecepatan pengambilan keputusan, dan pengalaman pelanggan. Melalui penerapan solusi teknologi yang inovatif, Flip terus memperkuat posisinya di pasar dan memberikan layanan yang lebih baik bagi para penggunanya. Kemudian terkait tantangan utama yang dihadapi, yang pertama terkait efisiensi operasional yang rendah. Yang pertama terkait proses manual yang berbelit-belit, memperlambat waktu respon perusahaan, meningkatkan tingkat kesalahan, dan menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Kemudian tantangan yang kedua terkait pengambilan keputusan yang lambat dan tidak akurat, di mana kurangnya akses terhadap data real time dan terintegrasi membuat perusahaan ini sulit untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Kemudian tantangan yang berikutnya terkait interaksi pelanggan yang tidak memuaskan, di mana pelanggan menuntut pengalaman yang personal, cepat, dan dapat diakses. Namun, perusahaan kesulitan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Kemudian dari tantangan itu, strategi penggunaan teknologi saat ini, yang pertama terkait optimasi proses transfer. Flip ID memanfaatkan teknologi back-end yang secara otomatis mengatur dan memproses transfer uang ke berbagai bank untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, terkait keamanan data dan enkripsi. Flip memprioritaskan keamanan data pengguna dengan menerapkan enkripsi end-to-end untuk melindungi informasi sensitif selama transaksi finansial. Strategi yang ketiga, sistem pembayaran digital yang terintegrasi, di mana Flip mendukung berbagai jenis pembayaran dengan infrastruktur teknologi yang sulit dan terintegrasi, dengan memastikan setiap transaksi berjalan dengan lancar dan aman. Kemudian dampak teknologi terhadap operasional akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rohim. Ya, terima kasih Mas Dedi atas waktunya. Baik, saya meneruskan dari yang Mas Dedi presentasikan tadi, yaitu adalah dampak teknologi terhadap operasional. Nah, di sini pada kasus Flip ID ini kita menemukan beberapa poin ya. Ada yang pertama itu adalah menjadi efisiensi yang menjadi lebih tinggi dari dampak penggunaan teknologinya, di mana pengguna itu penggunaan sistem otomasi pada Flip mempertahankan biaya operasional yang rendah dan meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksi. Nah, ya poin yang selanjutnya yaitu skalabilitas layanan, teknologi yang berbasis cloud yang memungkinkan Flip ID itu berkembang menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi proses scalable-nya itu sudah menggunakan sistem cloud ya. Terus yang poin yang ketiga yaitu keamanan yang ditingkatkan seperti yang pada usulan tadi yaitu adalah enkripsi dan perlindungan data karena ini sistemnya yang finance ya. Jadi Flip itu membantu meminimalisir risiko kebocoran data dan menjaga reputasi dari perusahaan yang menjadi customer. Next, Mas Dedi. Nah, dari dampak-dampak yang kita dapat dari pemanfaatan teknologi, eh, ada beberapa usulan dari kelompok kita, yaitu yang pertama adalah implementasi teknologi AI atau machine learning, di mana teknologi ini digunakan untuk memantau pola transaksi yang
berindikasi mencurigakan ya, atau yang berindikasi melakukan scam atau yang dapat merugikan customer seperti resiko penipuan atau dan yang lainnya. Yang kedua yaitu pemanfaatan blockchain untuk transparansi data keamanan. Jadi seperti yang slide yang sebelumnya yaitu penggunaan apa cloud. Jadi otomatis eh, antar cloud itu adalah mempunyai blockchain tersendiri dan pada saat melakukan transaksi antar blockchain itu melakukan apa konfirmasi atau validasi satu sama lain antar blockchain sehingga mengurangi ke, bukan kecurigaan apa namanya kejanggalan transaksi di antar blockchain itu tadi. Yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur cloud dan edge yang dengan edge computing. Nah, ini adalah implementasi edge computing dapat memproses transaksi latensi rendah, meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Mungkin di beberapa tempat yang terdapat banyak customer, mungkin bisa ditempatkan edge computing. Eh, jadi eh, pada saat transaksi itu padat, jadi tidak terpusat pada server yang ada di pusat flip itu sendiri. Jadi lebih tersebar tergantung kepadatan dari transaksi pada lingkungan customer. Untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu pengembangan chatbot berbasis AI untuk layanan pelanggan. Nah, ini sebenarnya juga sudah diimplementasikan ke beberapa perusahaan ya, yang terkait penggunaan teknologi, yaitu adalah AI bot. Jadi, eh, kita chatting itu seakan-akan sudah mewakili kita melakukan komunikasi dengan orang seperti contoh yang dilakukan pada beberapa pesaingnya. Mungkin next, Mas Dedi. Nah, hasil dan dampak penerapan teknologi yang digunakan yaitu meliputi peningkatan efisiensi operasional, di mana otomasi proses mengurangi keterlibatan manual sehingga eh, produktivitas itu menjadi lebih efisien dan bisa meningkat karena tidak menunggu validasi manual dari eh, manusia. Yang kedua yaitu kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan di mana penerapan teknologi big data dan AI memungkinkan Flip untuk memproses data secara real time dan meningkatkan indikasi deteksi itu penipuan atau resiko itu lebih 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 apa ya lebih lebih efisien lagi. Yang ketiga yaitu peningkatan pengalaman pelanggan atau pengalaman pengguna di mana eh, sistem itu lebih personal antar customer. Jadi mungkin beberapa customer itu menu yang ditampilkan atau eh, fitur-fitur yang ditampilkan itu akan berbeda antar customer satu dengan yang lain. Yang terakhir yaitu keamanan data yang ditingkatkan yaitu berupa enkripsi data end-to-end saat melakukan transaksi dan juga memperkuat perlindungan data pelanggan karena pada saat ini data itu lebih penting dari nominal tahu saya. Mungkin selanjutnya Mas Dedi. Nah, untuk analisis dan review mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Mas Mail. Baik, terima kasih Mas Fatur atas presentasinya. Nah, selanjutnya tentang analisis dan review, di mana di sini terdapat 3 poin, yaitu efisiensi operasional, di mana otomatisasi proses transfer dan transaksi telah memberikan dampak positif. Akan tetapi masih ada potensi untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut. Nah, poin yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis data, di mana penggunaan teknologi big data serta teknologi artificial intelligence yang sekarang sedang berkembang, itu
telah membantu perusahaan Flip, akan tetapi implementasi dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan memanfaatkan lebih banyak sumber data tersebut. Poin ketiga yaitu terhadap pengalaman pelanggan, di mana kemajuan dalam personalisasi layanan dan chatbot AI, akan tetapi masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam menangani masalah pelanggan yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya Mas Dedi. Nah, terus selanjutnya yaitu analisis dan review, di mana kelanjutan dari analisis yang tadi. Di sini terdapat 3 poin, yaitu keamanan data dan perlindungan pengguna. Di sini langkah-langkah keamanan yang diterapkan Flip sangat efektif, kan tapi perlu terus diadaptasi terhadap ancaman-ancaman keamanan yang semakin hari semakin berkembang, seperti serangan berbasis AI dan sebagainya. Poin kedua yaitu skalabilitas teknologi, di mana teknologi cloud yang sekarang ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik, kan tapi perlu dilakukan pengujian beban secara berkala untuk memastikan apakah stabilitas sistem saat terjadi lonjakan permintaan. Nah, poin ketiga yaitu potensi pemanfaatan blockchain, di mana adopsi teknologi blockchain yang saat ini dapat memberikan keunggulan tambahan dalam hal transparansi dan auditabilitas transaksi, terutama untuk pengguna yang melakukan transaksi bernilai tinggi. Baik, selanjutnya Mas Dedi. Nah, untuk kesimpulan di sini dari beberapa materi tadi, di mana di sini terdapat 3 poin, yaitu transformasi digital yang sukses. Di sini Flip berhasil mengatasi banyak tantangan utama yang dihadapi industri-industri fintech melalui implementasi teknologi yang inovatif, yaitu memberikan sebuah dampak positif pada operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, poin kedua yaitu peluang untuk inovasi yang lebih lanjut. Nah, di sini Flip masih memiliki ruang untuk perbaikan dan inovasi, terutama dalam hal personalisasi layanan, pemanfaatan artificial intelligence yang lebih lanjut, dan penerapan teknologi semacam teknologi blockchain dan cloud yang saat ini sedang berkembang. Poin ketiga yaitu memperkuat posisi di pasar fintech, di mana dengan terus berkembangnya inovasi dan selalu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, bisa jadi Flip dapat memperkuat posisinya di pasar fintech yang semakin kompetitif. Baik, Mas Dedi, selanjutnya. Nah, ini untuk sumber-sumber referensi. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Kami akhiri dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.